Sudah, Ibu. Sudah, oke, baik. Oke, selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mungkin di sini ada berbagai macam ya, ada mahasiswa, kemudian mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin Bapak Ibu sekalian peserta webinar pagi hari ini. Nah, pada materi hari ini saya akan mengangkat mengenai tema konsumsi makanan siap saji atau sering dikenal dengan ready to eat ya, ready to eat yang semakin marak di wilayah pasaran, apalagi saat pandemi ini banyak sekali ya dengan kondisi pandemi banyak sekali makanan-makanan yang ditawarkan baik melalui sosial media maupun melalui gerai offline maupun mungkin melalui berbagai media yang lainnya. Oke, mungkin langsung saja. Apakah berjalan slide saya? Takutnya enggak berjalan. Sudah, Ibu. Sudah, oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nanti materi yang akan saya sampaikan itu mengenai latar belakang kenapa sih makanan siap saji ini digemari masyarakat selama pandemi. Nah, terutama untuk ibu-ibu ya yang WFH di sini mungkin ada peserta juga di sini yang sudah menikah atau ahli gizi yang sudah menikah, kemudian mungkin adik-adik mahasiswa sekarang sedang PJJ juga, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini salah satu alternatif atau mungkin sering dikonsumsi apapun makanan ya, yang penting cepat gitu kan. Dan yang penting di rumah ada, cepat, kemudian kenyang. Nah, itu biasanya yang sering terjadi di lapangan. Kemudian nanti saya akan cerita sedikit sebenarnya makanan siap saji itu apa sih? Kemudian sejarahnya bagaimana, boleh apa enggak sih dikonsumsi? Nah, kan sekarang banyak rumor-rumor yang negatif mengenai makanan siap saji, kemudian makanan fast food dengan makanan siap saji sama atau enggak. Nah, nanti kita belajar ke sini. Kemudian kelebihan kekurangannya bagaimana? Kemudian tips memilih siap saji yang tepat selama pandemi. Nah, itu bagaimana? Kemudian strategi belanja. Nah, pasti yang di sini suka sekali kan belanja, baik online maupun offline. Nah, karena sekarang pandemi banyak sekali yang belanjanya online. Nah, mungkin ada yang delivery, ada yang sistemnya melalui e-commerce ya. Kemudian mengelola diet ya, nanti kita akan belajar juga. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali ya disampaikan oleh Pak Tony gimana sih diet yang baik, kemudian bagaimana dengan Bu Iin ya, dengan pola makan yang lokal. Nah, kalau di sini saya akan mengangkat mengenai gimana sih diet, maksudnya diet itu kan mengatur ya, bukan berarti kita menurunkan berat badan, itu tidak, tapi mengatur, tapi berdampingan dengan makanan siap saji. Bisa nggak sih kita tetap melakukan pola konsumsi yang bagus, yang sehat, tapi dengan berdampingan dengan makanan siap saji, karena dengan kondisi pandemi ini mungkin ada beberapa wilayah yang untuk belanja bahan makanan segar pun agak sulit. Nah, atau mungkin ada, cuman misalnya kalau tergantung dengan petugas atau mungkin penjual yang suka datang ke komplek, tukang sayur gitu, nggak datang ini pandemi, pasarnya tutup Bu, jadinya nggak jualan, jadi nggak datang, jadi kita nggak bisa belanja sayur mayur, belanja fresh food dan sebagainya kalau nggak ke supermarket misalnya. Nah, nanti kita akan angkat sedikit ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Ya, ini latar belakang hitam-hitam ya. Oke, masih terlihat kan ya? Nah, kemudian di sini pandemi COVID. Nah, pandemi COVID sampai sekarang itu belum usai. Nah, kebetulan di
DKI ya, kebetulan kita di DKI itu adalah ranking utama, ranking 1. Nah, setelah DKI angka COVID-nya itu selanjutnya ranking 2-nya adalah Jawa Barat. Ranking 3-nya Jawa Timur. Nah, ini pandemi COVID sampai sekarang belum usai, walaupun angkanya sekarang sudah turun, namun belum selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan kita berdoa supaya angka pandeminya cepat selesai. Nah, dengan adanya pandemi ini di negara hampir 2 tahun ya pandemi kita. Nah, butuh makanan beberapa zat gizi untuk mensupport atau mendongkrak imunitas kita. Nah, mendongkrak imunitas kita. Namun kondisi di lapangan kita tuh nggak bisa belanja atau kita nggak bisa jalan untuk mencari bahan makanan yang selalu yang lebih sehat lagi ya, mungkin bisa, tetapi ada beberapa hal kendala seperti kita harus social distancing, kemudian mungkin yang Bapak Ibu yang bekerja di sini ada yang WFH. Nah, WFH ternyata bebannya itu lebih besar daripada yang kita offline datang ke kantor. Nih yang saya alami curhat sedikit ya. Karena di sini biasanya sehari itu kita bisa Zoom lebih dari 2 Zoom, belum tugas yang lain. Nah, kemudian di sisi lain untuk para ibu muda mungkin mempunyai baby, kita juga harus mendampingi anak yang sekolah PJJ. Nah, mungkin adik-adik di sini juga PJJ kan? Nah, kemudian di sisi lain juga kita nggak bisa nih belanja-belanja atau makan-makan semudah kita jalan ke restoran misalnya, oh nggak masak nih, ya udahlah belanja aja, beli aja gitu. Nggak semudah itu karena masa pandemi, karena ada beberapa kebijakan 20 menit. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kondisi seperti ini akan mempengaruhi pola makan masyarakat, terutama ibu-ibu udah kerjaannya banyak banget, ngerjain kerjaan kantor ditambah harus mendampingi PJJ dan beberapa hal sehingga akan mempengaruhi pola masyarakat. Nah, kemudian sekarang banyak gerai-gerai atau e-commerce yang buka ya, baik secara bisa delivery, itu sifatnya yang online ya, dulu offline sebelum pandemi, sekarang online. Nah, dengan hadirnya e-commerce berbagai merek ya, berbagai jenis, maka sekarang hadir yang namanya makanan siap saji. Nah, atau ready to eat. Nah, ready to eat itu simple. Ya, kenapa banyak dibeli gitu ya? Kenapa banyak dibeli? Karena simple ya, tahan lama, mudah masaknya. Jadi ibu-ibu nggak perlu, atau adik-adik yang sedang PJJ mungkin mamanya sibuk, bisa masak sendiri ya, bisa masak sendiri. Kemudian dengan makanan siap saji tadi tinggal dipanaskan, kemudian tambahin zat gizi lain, bahan makanan lain, mungkin tambahin bumbu sedikit sesuai selera dan jadi matang, jadi makanan. Terus dimakan, sudah beres. Nah, tetapi bagaimana kalau dikonsumsi terlalu lama dan sering dan makannya nggak ditambahin bahan makanan penyeimbangnya, hanya makanan itu saja, dampaknya banyak sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti hipertensi ya, kemudian obesitas abdominal ya. Di sini yang suka PJJ, setelah PJJ mager misalnya ya, kemudian habis itu makan makanan siap saji kayak gitu, terus mungkin golongan rebahan ya. Nah, di sini ini akan meningkatkan apabila tidak ada aktivitas fisik, cuman golongan rebahan tadi, ini lama-lama ya, apalagi kita sudah pandemi hampir 2 tahun ya, ini akan berisiko menderita hipertensi, obesitas, kenaikan kolesterol, glukosa darah, dan sebagainya. Nah, kenapa sih bisa menjadi seperti itu? Nah, kita lihat, nanti kita akan bahas apa sih kandungan makanan siap saji. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh makan, tetapi bagaimana ukurannya? Bagaimana
penyeimbangannya nanti kita belajar. Nah, maka kita harus cerdas mengontrol, memilih dan menyeimbangkan ya, apalagi di sini sebagian besar kan adik-adik calon ahli gizi maupun di sini ada Bapak Ibu yang bekerja di bidang gizi. Jadi yang aman dan sehat di sini. Oke. Ini sejarahnya ya, sejarah makanan siap saji atau sering dikenal dengan RTE. Nah, dari dulu ya, dari zaman bahala ya, zaman dulu, itu sebenarnya makanan siap saji itu sudah ada. Nah, makanan siap saji itu sudah ada, awal kemunculannya itu untuk kepentingan militer. Nah, kepentingan militer. Nah, mungkin di sini adik-adik yang dari UPN kita sudah belajar di mata kuliah Gizi Matra ya. Sudah belajar sedikit mengenai makanan militer. Nah, di mana di lapangan bapak-bapak tentara mereka dibekali dengan yang namanya makanan RTE atau MRE ya, meal ready to eat. Nah, itu juga makanan siap saji. Nah, mereka biasanya dibekali berapa kotak ya, mungkin untuk satu tim dalam satu dus itu terdiri dari beberapa kotak seperti yang adik-adik dan Bapak Ibu lihat ini ya, di gambar di atas, ini ada berbagai jenis. Ada berbagai jenis bahan makanan atau makanan siap saji. Ada yang sering disebut dengan imukal. Nah, ini kandungannya memang tinggi, sekitar 2100 kalori, proteinnya juga 40 gram, lemaknya 50. Nah, itu standarnya. Nah, isinya apa? Isinya macam-macam. Ada yang bentuknya cair seperti susu, ada yang seperti ini, nasi kuning ayam, nasi daging teriyaki, nasi sambal ikan. Nah, ini gampang sekali masaknya ya, tinggal dipanasin. Ini kecil ya, tapi kalau dipanasin setelah dibuka di dalam piring atau ini dibuka, ini padat sekali. Kebetulan saya juga pernah mencoba makanan tentara. Nah, ini setelah dibuka itu bisa kalau untuk kita yang bukan tentara itu mungkin bisa dimakan 2-3 kali satu kotak itu. Tetapi karena ini untuk latihan, untuk bekal bapak tentara itu untuk 1 kali. Nah, ini kandungannya kecil tapi kandungannya besar sekali dan padat. Nah, ini mudah sekali proses pengolahannya karena di lapangan juga minim alat-alatnya, jadi hanya cukup dipanaskan saja, kemudian sudah siap dihidangkan. Nah, kemudian sebenarnya makanan siap saji itu apa sih? Nah, di sini produk pangan yang telah melalui proses pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung tanpa harus melalui proses pengolahan lebih lanjut. Jadi misalnya ada pengolahannya pun juga pengolahan yang simpel atau hanya dengan pemanasan ringan. Kemudian produk ini dapat langsung dikonsumsi atau cukup dengan dicuci atau ditowing atau dihangatkan. Mungkin kalau di rumah bisa masukin ke microwave selesai. Tapi untuk di lapangan microwave tidak ada. Jadi mungkin seperti pakai api unggun ya untuk tentara, kemudian ditaruh di atasnya hangat, kemudian nanti dimakan bersama-sama. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ini jenis makanan siap saji atau RTE. Nah, ternyata banyak sekali jenisnya. Jadi sebenarnya kita juga mungkin sering ya mengkonsumsi di rumah, mungkin juga di kulkasnya pasti banyak sekali nih, terutama yang bahan makanan sebagian dimasak atau mentah, ini pasti ada ini sebagian besar seperti makanan sandwich, salad juga ada, salad yang siap saji yang tinggal dibuka langsung bisa dikonsumsi. Kemudian sosis, dodol, kornet, daging asap dan lain-lain. Nah, ini pasti banyak ya yang konsumsi ini. Kemudian untuk yang matang, ini safe life stable, ini seperti nasi kuning, nasi ayam, sushi, UHT dan sebagainya. Ini pasti sering ya dikonsumsi. Tapi nasi kuning di sini
dengan nasi kuning yang dijual setiap pagi di ibu-ibu penjual nasi kuning berbeda. Nah, nasi kuning di sini untuk RTE itu nasi kuning yang kemasan seperti ini. Ya, ini hanya contoh ya, saya tidak berpromosi, tapi ini hanya contoh saja. Jadi ini contoh produk untuk RTE. Jadi ini ada nasi rendang, nasi kuning, nasi lada hitam, ada berbagai hal. Jadi ini proses pengolahannya juga tinggal dipanaskan juga seperti itu. Kemudian es krim, yogurt dan sebagainya ini untuk yang beku. Ya, kemudian smoothies. Smoothies mungkin adik-adik sering membuat ya saat praktikum. Nah, sedikit-sedikit menunya smoothies ya, sayuran campur yogurt, campur susu begitu. Nah, tapi ada juga yang sudah bentuknya frozen, kemudian tinggal dikonsumsi. Nah, itu masuknya di RTE. Jadi bukan fresh food ya. Awalnya dari fresh food, kemudian di frozen kan. Nah, seperti itu. Ini sedikit gambaran mengenai RTE. Dan kita sebenarnya selalu atau sering ya, ternyata kita selalu atau sering mengkonsumsi dan bertemu dengan makanan-makanan ini. Ya, oke. Kelebihannya, apa sih kelebihannya? Mudah dalam penyajian, waktu memasaknya singkat. Singkat, praktis, kemudian tahan lama walaupun tidak disimpan di dalam freezer. Tapi tergantung ini yang mana ya. Kalau yang jenisnya yang beku ya nggak bisa kalau nggak dimasukkan di freezer. Tapi kalau misalnya yang contohnya yang beku itu harus dimasukkan di freezer. Kemudian cocok untuk segala kondisi. Nah, kemudian kekurangannya. Nah, kekurangannya di sini tidak dipungkiri memang komposisi gizinya kurang lengkap. Nah, sehingga perlu penambahan bahan makanan lain untuk menyeimbangkan kandungan gizi dari makanan siap saji ini. Nah, mungkin kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini saya ambil di sini adalah nutrition fact salah satu dari menu makanan RTE. Nah, ini 230 kalori. Nah, 230 kalori ini tidak untuk dikonsumsi satu orang ya, tetapi di sini untuk berapa cup, jadi untuk mungkin bisa satu keluarga ya, jadi konsumsinya per servingnya hanya berapa gram, kemudian jadi ini 230 dibagi, jadi yang dikonsumsi oleh individu per individu tidak 230, jadi kita harus jeli ke sini ya. Kemudian kandungan gizi yang lainnya juga memang sangat minim. Ilham, ya. Bu. Nah, di sini, jadi di sini total fatnya 10%. Kemudian di sini contohnya ya ada karbohidrat, proteinnya memang ada. Tetapi apakah dengan mengkonsumsi RTE satu ini, apakah sudah cukup? Ya, tidak cukup. Tetapi apakah ini cukup untuk makan siang atau breakfast atau dinner? Ya, nggak cukup. Nah, jadi harus ditambah atau harus diseimbangkan lagi dengan makanan lain. Nah, seperti itu. Kemudian risikonya apa? Jika misalnya kita konsumsi ini aja pagi, siang, malam gitu ya. Ya, risikonya komposisi gizi kita, makanan yang kita konsumsi tidak seimbang dan berisiko terhadap gangguan-gangguan kesehatan yang lain ya, terutama penyakit metabolik. Kemudian selanjutnya untuk risiko bahaya mikroba ternyata tinggi. Nah, ini bagaimana? Nah, ini sering terjadi ternyata hasil penelitian sebelumnya, pengolahan yang tidak sempurna pada bahan makanan RTE itu berisiko 40% terkena bakteri. Nah, jadi ada penelitian sebelumnya makanan instan, makanan RTE bentuknya lauk ya, bentuknya lauk kemudian dimasak oleh petugas
dimasak oleh penjual nasi goreng, waktu itu penelitiannya, penjual nasi goreng. Kemudian ada juga di kantin. Nah, di sini ternyata karena alat dan dibukanya setelah keluar dari freezer itu tidak langsung dimasak, jadi cukup lama untuk menunggu pembeli, kemudian baru dipotong-potong, kemudian baru dimasak, itu ternyata risiko mengalami foodborne disease. Nah, sebagian besar mengalami foodborne disease akibat dari konsumsi makanan tersebut. Nah, ini ada 40% resikonya dengan teknik masak yang tidak sempurna dan teknik penyimpanan bahan makanan tersebut yang tidak sempurna. Nah, mungkin yang sudah belajar mengenai ilmu bahan makanan sudah tahu ya, ini bahan makanan segar harus disimpan di mana, ini bahan makanan kering disimpan di mana, terutama untuk makanan siap saji supaya risikonya berkurang. Kemudian risiko bahaya packaging juga. Nah, risiko bahaya packaging ternyata terutama ini yang saya tampilkan, ini adalah salah satu makanan instan atau mie instan yang pakai cup. Nah, ternyata ini juga risiko sekali, risikonya tinggi ya. Jadi ternyata di styrofoam ini ada lapisan plastiknya. Nah, ini poliprolen dan kandungan plastik di sini ini juga kalau misalnya bahan makanan ini dipanaskan, ini risiko terjadi penguapan. Nah, ini bisa nyemplung di sini. Nanti kita belajar juga. Jadi risikonya juga tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara memilih? Nah, cara memilihnya gimana? Tadi kita sudah belajar mengenai kelebihan, kekurangan. Kemudian cara memilihnya yang bagaimana yang baik gitu. Pertama, saat kita mau belanja atau kita melihat-lihat mungkin sekedar window shopping ya, tapi kalau pandemi sekarang sulit untuk window shopping ke supermarket, tetapi mungkin bisa window shopping di online di Android masing-masing. Nah, kita cek juga sebelum belanja, cek kandungan gizinya. Oh oke, besok minggu depan karena sibuk, jadi kita harus belanja nih makanan siap saji. Makanannya apa, kandungan gizinya apa, untuk satu hari, untuk satu rumah, untuk per orang atau per hari. Cek kandungan gizinya, makronutrien dan mikronutriennya. Nah, makronutrien yang kita butuhkan apa, kemudian mikronutrien atau kandungan gizi yang dalam label kita bisa cek ya, itu apa, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita nanti bisa beli makanan yang lain untuk menyeimbangkan ini. Dan cek juga expired date-nya ya, jangan tergiur dengan harga yang murah. Tetapi expired date-nya selisihnya hanya 1 bulan. Jadi tolong beli kalau di supermarket kita pilih yang paling belakang, jangan yang di depan. Jadi prinsipnya FIFO, jadi yang first in first out. Tapi kita kalau tugas supermarket itu nyusunnya yang depan itu ada yang expirednya lebih cepat. Jadi kita ambil yang paling belakang. Jadi ambil yang paling belakang. Tapi kalau misalnya nggak bisa Bu, ini pandemi kita belanjanya online, ya udah kita lihat deskripsi produknya. Expirednya kapan? Kalau expirednya masih lama, oke, check out, masukin ke keranjang. Tapi kalau misalnya expirednya masih sudah tinggal sebulan lagi, walaupun murah, diskon 50%, diskon 75%, ya nggak usah diambil. Resikonya nanti sampai rumah bisa menggembung dan sebagainya. Kemudian untuk packaging, nah packaging di sini ini penting sekali ya. Beberapa persyaratan packaging yang baik adalah mudah dibawa. Kemudian yang jelas, selain mudah dibawa, penampakannya harus segar atau fresh dari sudut pandang mikrobiologi. Kemudian memiliki rasa bau yang di sini yang menyenangkan terhadap makanan di dalam selama periode simpan makanan. Kemudian untuk aspek mikroba, RTE sangat mudah terjangkit mikroba, sehingga risiko foodborne disease di sini. Nah, mikroba apa sih yang sering terjadi? Di sini adalah Salmonella,
Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, dan Staphylococcus aureus, serta Bacillus dan Clostridium perfringens. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, jenis-jenis mikroba yang sering terjadi. Nah, kemudian untuk packaging, nah mungkin kita lihat gambar di sini. Lihat gambar di sini, ini yang sering ada atau dijual di supermarket, ya, yang sering dijual di supermarket atau di e-commerce online lainnya, ya. Di sini ini ada ayam, ya, ayam dibungkus dengan kemasannya. Nah, ini bisa tahan berapa lama? Kemudian apakah dia punya risiko tinggi? Nah, kita bahas ya. Jadi kita harus melihat dari plastik ini ada ada sifat tertentu. Jadi semakin lama penyimpanan, semakin tinggi risiko perpindahannya. Jadi berapa lama dia disimpan di supermarket. Nah, atau mungkin setelah kita belanja, kemudian kita simpan di freezer atau di sealer. Nah, itu juga kita harus menghitung juga atau menulis labeling ini kapan kita belinya. Jangan terlalu lama, nggak boleh lebih dari 2 minggu atau bahkan 1 bulan ya. Belanjanya sebulan sekali, jadi belanja jadi satu masukin. Nah, ini juga risiko. Jadi kalau perlu dikasih labeling. Jadi 2 minggu sekali kita belanja, terus kita kasih label. Kemudian waktu, suhu makanan tinggi, ini risiko tinggi perpindahan. Nah, ini biasanya seperti ini, setelah seperti ini dimasukkan ke microwave. Nah, kalau di microwave atau mungkin di oven, kita harus buka plastiknya. Kemudian kita pindahkan pakai pinggan tahan panas. Jangan seperti ini, kemudian langsung dimasukkan ke microwave. Atau mungkin ada juga, mungkin kalian pernah lihat ya, Bapak Ibu semua dan adik-adik semua, wadah plastik yang tertulis food grade tinggi yang ada gambar microwave dan sebagainya. Nah, itu boleh dipakai atau digunakan berapa lama. Nah, apakah itu aman? Nah, ini yang sering terjadi, apakah aman atau tidak, kemudian untuk kesehatan, untuk bahan makanan itu sendiri apakah aman atau tidak. Nah, kemudian di sini untuk jenis makanan berlemak lebih mudah menyerap zat kimia. Nah, ini. Nah, jadinya kita juga harus pilih makanan yang yang kandungan lemaknya juga lebih rendah, terutama lemak trans, karena lemak trans ternyata lebih mudah menyerap zat kimia dalam polimer plastik. Kemudian untuk ukuran, semakin besar ukuran interaksi makanan dengan wadah, ini juga risikonya tinggi. Kemudian kerusakan atau umur penggunaan wadah. Kemudian, nah di plastik itu ternyata ada pelumasnya. Nah itu juga bisa nempel. Apalagi kalau penyimpanannya terlalu lama, itu juga risiko nempel di makanan. Kemudian berisiko tinggi. Kemudian satu hal lagi saya sedikit cerita ya. Jadi ada waktu itu penelitian tentang kandungan karbon. Ini terlepas dari plastik, tetapi kandungan karbon di packaging yang dari kaca. Nah, selama ini kan kaca dinilai aman ya. Tapi ternyata mungkin kalau kalian pernah makan nasi Padang, nah itu kan ada kacanya. Dicek kandungan karbonnya ternyata itu cukup tinggi. Nah, itu juga bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua. Nah, kemudian strategi untuk belanja. Nah, yang pertama
adalah menampilkan suhu tubuh. Di sini adalah mungkin kita suka ke supermarket ya, atau mungkin kita sering delivery order ya, kita cek, kita juga harus lihat deskripsinya bahwa pengemudi atau pengirimnya itu apakah sehat atau tidak, apakah dicek suhunya atau tidak dan sebagainya, sudah divaksin atau belum. Nah, ini juga penting ya ternyata. Nah, untuk kurirnya. Kemudian safety seal. Nah, safety seal ini biasanya juga penting sekali untuk menjaga keamanan baik makanan itu sendiri saat kita mau menyantap dan saat dalam perjalanan. Kemudian contactless delivery ini penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita belanja delivery, oke, ditaruh saja di depan. Nanti setelah penjualnya pergi baru kita ambil. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih atau mungkin berjarak ambil. Nah, oke. Kemudian selanjutnya untuk strategi konsumsi, ini tidak memberlakukan layanan dine-in. Kalaupun dine-in lebih baik kita beli kemudian makan di mobil, itu lebih aman. Ya, makan di mobil, kita bawa kendaraan, kita makan di mobil. Tapi kalau misalnya mau memang ada kan layanan sekarang 20 menit boleh dine-in loh gitu. Ya udah nggak apa-apa dine-in 20 menit maksimal, tapi sebelum kita dine-in kita bawa sanitizer ya. Kita semprot-semprot dulu tempat duduk kita. Nah, baru kita makan. Kemudian jika kita makan di restoran ya, lebih baik ya kita beli aja, kemudian kita makan di rumah. Jadi sekarang banyak ya, jadi boleh beli makanan restorannya, kemudian tapi kita bungkus ya. Jadi take home itu, kemudian dimakan di rumah. Seperti itu. Kemudian mungkin take away. Nah, ini home meal delivery service juga ini lebih baik ya. Jadi kita belanjanya bukan ready to eat lagi, tapi ready to cook. Jadi ada beberapa sekarang dari restoran-restoran yang menyediakan makanan yang sudah yang biasanya makan bersama lengkap dengan segala garis dan satu piring, tetapi dia tidak, jadi diplastikin, kemudian di frozen kan, kemudian nanti saat di rumah tinggal dimasak lagi. Nah, itu namanya ready to cook. Nah, itu bisa, misalnya kita suka banget nih makan bebek gitu kan, makan bebek di restoran X gitu. Ternyata di restoran X tersebut itu ada frozen food bebek tersebut plus sambelnya gitu. Ya udah beli aja boleh gitu. Terus nanti di rumah tinggal dimasak lagi, dipanasin di microwave atau di oven atau dimasak sesuai selera, kemudian baru kita bikin sayur dan sebagainya. Jadi kita makan bersama keluarga lebih aman, lebih sehat ya. Seperti itu. Kemudian untuk mengelola di sini mengelola diet berdampingan dengan makanan siap saji. Nah, bagaimana sih mengelola diet tapi kita juga konsumsi makanan siap saji. Jadi nggak selalu makannya sayur-sayur apa istilahnya lalapan aja, atau mungkin sayur bening dan sebagainya bersama teman-temannya gitu. Nah, sebenarnya diet itu makanannya masih enak kok gitu. Makanannya masih enak, masih dilihatnya juga cantik ya, asal kita tahu caranya ya, kita bisa menyusun dengan warna-warna yang menarik, dengan bahan-bahan yang menarik juga, tapi tidak dipungkiri karena kondisi pandemi kita juga menggunakan makanannya itu dengan bahan makanan dari tadi salah satunya alternatifnya dengan siap saji. Nah, pertama tentukan kebutuhan gizi per hari keluarga. Nah, lihat AKG-nya dulu. Nah, seperti ini contohnya, ini AKG 2019. Mungkin tadi Bu Iin sedikit menyinggung, tapi ini saya jelasin lagi. Nah, ini ada beberapa kandungan gizi. Nah, mungkin di rumah kita ada 5 orang, misalnya ada balitanya 1, Bapak Ibu 2, kemudian ada ART, kemudian ada 2 anak yang sudah besar. Nah, jadi kita tinggal cek AKG-nya.
Kemudian kita juga lihat kandungan energi protein berdasarkan usia dan berat badan tersebut ya. Kita bisa cek lihat di sini. Mungkin adik-adik yang dari gizi sudah sangat familiar dengan seperti ini. Kemudian untuk Bapak Ibu ahli gizi juga sudah familiar. Tapi yang masih dari umum mungkin kita bisa sama-sama melihat. Jadi misalnya usianya 20 tahun, berarti kandungan gizinya untuk laki-laki 2.650 kalori. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk perempuan kita bisa lihat misalnya anak 17 tahun, misalnya mahasiswa, adik-adik mahasiswa 2.100. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya buat perencanaan menu gizi seimbang. Tadi gizi seimbang itu apa sudah dijelaskan oleh Bu In. Saya nggak akan cerita lagi di sini. Kemudian gizi seimbang, tentukan makanan utama dan snack yang akan disajikan untuk mungkin 1 minggu ke depan ya, karena pandemi kita tidak setiap hari harus shopping ya, harus belanja gitu ya. Nah, tentukan dulu nih untuk 1 minggu apa yang akan kita masak, apa yang akan kita sajikan. Kemudian kita belanja, tentukan RTE atau makanan siap saji yang akan dibeli. Kemudian tentukan fresh food ya, fresh food karena RTE itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kita butuh pendamping yang namanya fresh food ya, fresh food supaya kita lebih sehat ya dan lebih cukup kandungan gizi zat gizi yang kita konsumsi. Nah, saat belanja kita cek juga packagingnya, kita cek kandungan gizinya, ya, kemudian masa simpannya dan sebagainya. Kita cek, lihat dulu. Oh, kita besok mau masak misalnya apa ya? Oh, pengen banget deh makan nasi kuning gitu. Ya udah beli ready to meal-nya yang nasi kuning. Nah, tapi di dalam nasi kuning packagingnya itu ternyata hanya ada nasi kuning beserta lauk hewaninya aja. Nah, jadi harus ada apa di sini? Berarti kurang sayur, kurang lauk nabati, kurang serat ya, buah-buahan mungkin. Jadi kita belanja juga fresh food-nya yang tadi yang ada sayuran, kemudian ada nabatinya. Nah, kemudian nanti saat hari Senin mungkin ya, kita misalnya belanjanya hari Minggu. Jadi Senin kita bisa menyiapkan itu untuk keluarga. Misalnya breakfast-nya nasi kuning gitu ya. Tinggal di panaskan nasi kuningnya, kemudian tinggal siapkan nabatinya, karena di nasi kuningnya udah ada hewaninya ya. Kemudian siapkan lauk nabatinya, kemudian sayurannya kita masak, kemudian tinggal siapkan buah-buahannya. Seperti itu. Itu contohnya ya. Sesuai, kemudian berapa ukurannya? Nah, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan gizi kita. Nah, kemudian selanjutnya, sebentar ya, ini contoh ya. Oh ya, tadi mungkin untuk ibu hamil juga ini ada tambahannya ya. Penambahan kalorinya 180 untuk energinya dan proteinnya tambah 1 gram. Nah, ini ya untuk tambahan tadi, untuk misalnya di rumah ada yang hamil, berarti kandungan gizinya lebih ditambah lagi. Kemudian belanjanya ya otomatis ditambah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah belanja, kita kan mau dimasak. Nah, setelah belanja dimasak. Gimana sih masaknya? Nah, terus kondisinya lagi pandemi. Bagaimana ini? Nah, harus disiapkan dulu. Nah, yang pertama adalah sisakan dulu fresh food dengan RTE, baik yang RTE beku maupun yang kering. Dipisah. Kemudian disterilisasi. Nah, sterilisasinya gimana? Ya, kalau fresh food cukup dicuci dengan air mengalir saja ya. Kemudian baru disimpan di freezer atau chiller jika belum mau dimasak. Tapi kalau sudah mau dimasak, boleh langsung dipotong-potong, atau mungkin dipotong-potong dulu, terus diplastikin satu-satu, atau ditaruh di wadah kontainer kecil-kecil. Ini untuk hari Senin, hari Selasa, sampai hari Sabtu misalnya. Nah, masukkan di kulkas. Kemudian yang RTE beku. Yang RTE beku gimana? Yang RTE beku juga
kan dari supermarketnya juga udah beku Bu, ya nggak apa-apa tetap dicuci bungkusnya itu tetap dicuci dan sebaiknya setelah dibungkus itu dibuka bungkusnya, kemudian dipindahkan ke alat yang tempat makan kita yang lebih bagus, yang lebih aman ya, karena bungkus yang di supermarket itu kan biasanya dari plastik ya. Nah itu kan masa simpannya juga lama banget, jadi lebih baik dibuka, dipindahkan, kemudian baru disimpan di kulkas. Nah, terus dicuci luarnya bungkusnya tuh dicuci dulu. Kemudian untuk yang kering juga sama, disterilisasi dulu baru disimpan. Nah, saat pengolahan ingat sesuaikan dengan jenis bahan makanan, terutama untuk RTE itu perlu pengolahan secara optimal sesuaikan dengan suhu ya. Masing-masing karena risikonya sangat tinggi ya untuk bahaya mikroba. Kemudian untuk penyajiannya juga sajikan sesuai suhu optimalnya dengan wadah yang aman. Nah, ini adalah tips ya untuk keamanan pangan. Jagalah kebersihan dengan cuci tangan ya sebelum atau sesudah mengolah pangan ya. Jadi setelah belanja kita juga sebelum mensterilkan makanan kita cuci dulu. Terus beli treadmillnya itu maksudnya cuci tangan dulu. Nggak nyampe dong, iyalah kita 1.300. Kemudian pisahkan pangan mentah dari pangan matang ya. Yang tadi pisahkan dulu, tadi sudah saya jelaskan. Yang matang yang RTE tadi bagaimana, yang mentah yang fresh food bagaimana. Jadi harus dipisah supaya tidak ada kontak mikroba juga. Kemudian masalah dengan benar dengan suhu yang optimal, kemudian jaga pangan pada suhu aman ya, jangan diamkan pangan matang pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Jadi kalau habis masak langsung dikonsumsi dengan keluarga. Jadi jaraknya tuh 2 jam supaya tidak ada bahaya mikroba. Kemudian bahan baku yang terjamin di sini gunakan air dan bahan baku yang aman ya. Tadi bahan bakunya ya tadi misalnya mau pakai RTE boleh, mau pakai fresh food ya RTE tidak bisa berdiri sendiri ya, harus didampingi dengan fresh food juga. Jadi harus yang pilih juga kemasan ya yang aman, yang tidak menggembung dan tidak melengkung. Nah itu penting ya. Nah itu penting sekali. Nah ini contoh ya untuk menu gizi seimbang dengan RTE. Ini kebetulan yang saya contohkan menu anak-anak ya untuk breakfast. Nah kita lihat di sini kita masih tetap bisa makan gizi seimbang dengan RTE. Nah ini kita untuk ayamnya kita bisa beli dari makanan yang frozen food ya. Ini di sini ada sampingnya, cuman gambarnya terlalu kelihatan. Kemudian tinggal dimasak. Kemudian disajikan. Nah, kemudian supaya seimbang, kita harus sajikan juga sayuran ini bersama nabati. Nah, supaya komposisi gizinya juga lengkap. Kemudian ada buah-buahan. Jadi tetap komposisi gizinya terpenuhi. Ini untuk breakfast. Kemudian untuk lunch juga sama. Jadi di sini juga lengkap ya, jadi ada sayuran, ini ada lauknya juga sumbernya dari RTE contohnya ya, seperti ini, atau makanan siap saji, ini juga sama, terlihatnya seperti makanan rumah tangga ya, tapi sebenarnya bahan baku ayam ini adalah bahan ayam siap saji, kemudian kita taruh di piring, nah kemudian disajikan. Nah, untuk sayur dan nabatinya kita di sini kita masak sendiri. Kemudian buah-buahan, nah seperti ini. Kemudian mungkin ada pilihan yang lain untuk makanan siap saji yang lain seperti ini. Nah ini contoh mungkin yang sekarang generasi milenial yang nggak mau makan nasi misalnya, maunya makan roti, boleh aja gitu. Roti ini adalah salah satu juga bahan baku atau salah satu jenis makanan siap saji juga, tetapi di sini dikombin dengan sayuran, kemudian didampingi juga dengan aneka sumber nabati, kemudian sumber serat yang lainnya. Jadi ini boleh, ini sandwich ya, boleh makan sandwich, boleh makan sandwich, cuman komposisinya harus diseimbangkan.
Nah, kemudian di sini misalnya mau breakfast, saya nggak makan nasi, Bu, makannya oatmeal. Boleh, boleh. Nah, ini belah bawah ini adalah oatmeal, kemudian pakai dairy product dengan susu ya, susu UHT, kemudian ditambah dengan kacang-kacangan ya, kemudian buah-buahan seperti ini. Nah, ini jadi lengkap kandungan gizinya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya di sini saya sedikit ini simpulkan dari yang saya sampaikan tadi. Jadi RTE atau makanan siap saji ini bagian dari gaya hidup kita, terutama selama pandemi ya. Di era industrialisasi, di teknologi ya, banyak hadir makanan-makanan dan disajikan dengan berbagai iklan media di sosial media secara online maupun di media TV. Nah, jadi gaya hidupnya akan berubah. Nah, tetapi gaya hidup ini bukan tanpa risiko. Ya, risiko jangka pendek jika kemasannya memang tidak bagus atau pengolahan tidak optimal, risiko bahaya mikroba atau paparan dari packaging. Dan jika tidak diseimbangkan dengan zat gizi lain, dengan sumber serat yang lain, akan berisiko terhadap penyakit metabolik yang lain. Untuk itu disarankan untuk berhati-hati dalam memilih bahan makanan, terutama makanan siap saji yang akan dikonsumsi, dan jangan lupa seimbangkan dengan kandungan gizi yang fresh food yang lain, kemudian untuk penyimpanan makanan siap saji dan pengolahan harus diperhatikan. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.